Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang terhormat Ibu Dr. Nurlis AKMSI CI. Perkenalkan, nama saya Givari Laudi Yunfanka dengan NIM 4321900118. Adapun literatur penelitian ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Latar belakang jauh dari harga saham yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan komite-komite perusahaan. Sebab perusahaan yang baik tentunya dapat memberikan keuntungan yang besar. Namun tidak sesuai dengan faktanya, di mana COVID-19 menghancurkan harga saham yang membuat penurunan harga saham tidak stabil. Bahkan krisis ini lebih parah dibandingkan krisis ekonomi 2018. Dapat dilihat dari harga saham, grafik harga saham. Bahkan dampak dari COVID-19 ini tidak hanya mata uang pasar saja, melainkan juga berdampak pada faktor-faktor industri, terutama pada faktor industri makanan dan minuman yang mengalami sedikit kehancuran. Dapat dilihat dari tabel 1.2. Latar belakang ini mempengaruhi kinerja keuangan dan good governance dan good corporate governance. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu, yaitu Pratama Fadila 2021 menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut Alvitas yang mempunyai pengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham. Penelitian yang dilakukan oleh Nidisari 2022 menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap harga saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jubaidah Siti 2019, Good Corporate Governance tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Penelitian ini penting dilakukan karena dari beberapa penelitian terdahulu banyak ketidakstabilan atau fenomena-fenomena yang terjadi ketertinggalan. Selain itu, penelitian yang menggunakan kinerja keuangan, good corporate governance, berpengaruh terhadap harga saham masih sedikit, sehingga peneliti ini menggunakan judul pengaruh kinerja keuangan good corporate governance terhadap harga saham, sehingga memunculkan rumusan masalah, yaitu apakah current ratio terhadap harga saham, kedua apakah return on asset berpengaruh terhadap harga saham, ketiga debt to equity ratio apakah berpengaruh terhadap harga saham, sehingga memunculkan tujuan penelitian ini. Tujuannya yaitu menguji dan menganalisis pengaruh current ratio terhadap harga saham, untuk menguji dan menganalisis return on asset terhadap harga saham, untuk menguji dan menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham. Kontribusi teori untuk peneliti dan akademi memperluas pengetahuan dan dapat disajikan sebagai subjek penelitian dengan permasalahan yang sama. Kontribusi praktik bagi perusahaan dijadikan suatu landasan agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Menjadi poin penting agar lebih berhati-hati dalam beroperasi kinerja keuangannya. Untuk investor dapat dijadikan analisis sebelum membeli harga saham. Kontribusi kebijakan bagi regulator diharapkan dapat memberi kontribusi dalam membuat kebijakan berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan. Batasan masalah ini memfokuskan variabel-variabel yaitu return on asset, current ratio, debt to equity ratio, dewan direksi, dan komisaris independen. Dilakukan hanya pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021. Landasan teori menggunakan teori sinyal atau signali teori, merupakan salah satu pilar dalam memahami memanajemenkan keuangan. Teori sinyal ini membahas bagaimana seharusnya informasi keberhasilan dan kegagalan manajemen disampaikan pemilik perusahaan, sehingga memunculkan variabel landasan teori yaitu kinerja keuangan dan good corporate governance.
Kinerja keuangan merupakan analisis yang penting dalam perusahaan karena dapat melihat kondisi suatu perusahaan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investor. Analisis tersebut dapat menggunakan rasio, yaitu rasio likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam mengukur jangka pendeknya. Sehingga peneliti ini menggunakan current ratio, yaitu pengelolaan perusahaan dalam melunasi hutang lancarnya. Kedua, yaitu rasio probabilitas, kemampuan perusahaan untuk menambah pendapatan. Sehingga peneliti ini menggunakan return on asset sebagai tolak ukur karena dapat memberikan indikator untuk melihat keuntungan perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Ketiga yaitu rasio solvabilitas yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam seluruh hutangnya maupun jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Sehingga peneliti menggunakan debt to equity ratio agar dapat membandingkan ekuitas dan hutang dahulu. Di mana sudah saya jelaskan dari awal bahwa penelitian terdahulu memiliki hasil yang tidak konsisten. Sehingga penelitian ini memunculkan kerangka pemikiran yaitu variabel independennya menggunakan return on asset, current ratio, debt to equity ratio, komisaris independen, dan dewan direksi. Dan untuk variabel dependennya menggunakan harga saham. Sehingga peneliti ini memunculkan hipotesis penelitian, yaitu H1, return on asset berpengaruh positif terhadap harga saham. H2 yaitu current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. H3 debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. H4 komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. H5 dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur variabel, melakukan proses sampling, dan membuktikan hipotesis melalui statistik inferensial. Rasio probabilitas yang menunjukkan bahwa laba setelah pajak terhadap total aset. Terus current ratio yang menunjukkan bahwa aktiva lancar dengan utang lancar. Ketiga yaitu debt to equity ratio yang menunjukkan bahwa total hutang dengan ekuitas. Dewan direksi dengan ukuran dewan direksi sama dengan jumlah dewan direksi. Komisaris independen menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen dengan jumlah dewa komisaris. Selain itu, variabel dependennya yaitu harga saham, di mana harga saham menunjukkan bahwa harga per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham, sehingga memunculkan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2020 dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling atau pengambilan sampel secara dipertimbangkan subjektif penelitian yang disesuaikan dengan tujuan. Tujuan sampel penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Research yaitu pengumpulan data sesuai dengan objek pembahasan. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder atau data yang sudah disediakan sehingga peneliti tinggal menggunakan saja. Metode analisis data menggunakan analisis data deskripsi, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji kelayakan modal. Dengan analisis deskripsi menggunakan nilai rata-rata, mean, nilai tertinggi maksimum, dan
nilai terendah minimum. Untuk uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas residual, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan syarat pengujian lebih dari 0,5 dianggap normal. Sebaliknya, jika kurang dari 0,5 dinyatakan tidak normal. Multikolonialitas menggunakan uji Glaser. Apabila kurang dari 0,05 menunjukkan tidak tergejala heterokedastisitas. Sebaliknya, uji autokorelasi menggunakan durbin Watson dengan ketentuan jika lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4,4 kurang DL, maka hipotesis 0 dikatakan ditolak atau terjadi autokorelasi. Analisis regresi berganda menyatakan bahwa Y sebagai harga saham, beta 0 dijadikan sebagai konstanta, sedangkan beta sampai beta 5 itu sebagai koefisien variabel independen. Dan untuk X1 sampai X5 adalah variabel dependennya. Udel menggunakan uji koefisien determinan atau R2 dikatakan baik apabila di atas angka 0,5, sedangkan nilai R2 dibilang tidak baik apabila di bawah 0,05. Kedua, menggunakan uji F atau signifikan model. Jika signifikan kurang dari 0,05 maka ditolak. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka akan diterima. Uji hipotesis menggunakan apabila sigma kurang dari 5% maka hipotesis ditolak, dan nilai sigma kurang dari 5% maka hipotesis diterima. Sekian dari penjelasan penelitian saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun bicara, saya mohon maaf. Dan untuk Allah, saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.